Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai storytelling dan engagement. Storytelling untuk bisnis ini diartikan sebagai sebuah metode penyampaian pesan atau informasi secara lebih menarik dengan tujuan mengubah perasaan audiens. Jadi, kalau kita dengar orang cerita ya, menceritakan sesuatu itu, biasanya, bertujuan untuk mengubah perasaan. Jadi misalkan kalau kita nggak tahu cerita tentang seseorang, mungkin kita bisa berpikiran buruk ya, atau negatif, terhadap seseorang. Tapi saat dia menceritakan kisahnya gitu ya, kita mengenal dia lebih jauh, mengenal dia lebih dalam, kita, bisa berubah ya, bisa berubah mendengar kisahnya tersebut. Nah, begitu juga storytelling ini digunakan dalam bidang pemasaran atau dalam bidang copywriting, itu juga digunakan supaya informasi lebih menarik dan bisa mengubah perasaan seseorang tentang sebuah produk, barang, atau yang lainnya. Nah, storytelling ini biasa juga dibuat visualisasinya agar dapat menampilkan informasi yang lebih efektif karena ada pesan dalam bentuk visual. Menurut Kosara dan McKinley pada tahun 2013 menyebutkan bahwa storytelling dalam konteks visualisasi terdapat kata-kata, gambar, visualisasi, video, atau kombinasinya. Jadi kalau kalian buat storytelling dalam konteks visual, di situ harus menyebutkan kata-kata, gambar, pas ada visualnya, video, atau kombinasinya. Dan Graves mengatakan bahwa storytelling merupakan media komunikasi dan community engagement. Jadi kalau misalkan sebuah komunitas mempunyai ceritanya sendiri ya, mempunyai storytelling-nya sendiri, itu akan mempererat mereka ya satu sama lain. Lalu Kursky juga mengatakan bahwa storytelling dapat membangun awareness masyarakat dan menarik wisatawan pada tempat wisata tersebut. Nah, sebenarnya Indonesia ini kaya banget nih ya dengan cerita-cerita rakyat setempat. Nah, ini bisa sebenarnya buat sarana marketing juga bagi sebuah daerah, agar daerah itu terbangun kesadaran di masyarakat dunia ya, pelancong-pelancong tersebut, bahwa tempat itu mempunyai sesuatu yang unik, yang menarik berdasarkan cerita storytelling tentang kisah daerah tersebut. Lalu ada juga platform web yang interaktif yang memungkinkan pengguna untuk jauh menggali informasi yang disediakan oleh pembuat cerita. Jadi sekarang udah banyak nih platform-platform dari website dan sejenisnya yang kita bisa berbagi cerita. Bahkan cerita pengalaman pribadi pun bisa jadi viral gitu kan. Bisa juga dibuat film, series, dan yang lain-lain dari kisah tersebut. Lalu ada juga Tony yang menggunakan web dalam platform 3 dimensi untuk menjadikan interaktivitas sebagai sarana storytelling. Jadi, banyak ya, eee, media komunikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah storytelling dari mulai platform web atau yang sudah berbentuk 3 dimensi. Lalu, ada juga Cortez yang merangkum berbagai metode storytelling interaktif dan menyajikannya dalam sebuah framework konseptual sebagai platform untuk teknik bercerita gitu. Jadi sudah makin canggih ya platform-platform yang digunakan untuk bisa menceritakan atau menarik minat orang ya dan membangun engagement pastinya ya. Kedekatan, kerekatan satu sama lain. Nah, dalam storytelling ini yang perlu diperhatikan adalah simplicity is the best. Jadi kalau kalian membuat sebuah copywriting dalam bentuk storytelling, kalian harus buat sesimpel mungkin ya, karena cerita yang sangat sederhana tapi dengan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami itu lebih mengena di hati semua orang. Lalu yang teknik lain yang perlu diperhatikan adalah no clickers and be unique. Jadi caranya biar banyak, orang yang tertarik, kita harus punya, banyak pemeliharaan kata yang lebih kaya. Nah,
dari mana tuh kita bisa mendapatkan semua ini? Kuncinya adalah banyak baca, baru bisa banyak nulis. Lalu dalam sebuah cerita yang kita bangun, kita juga harus bisa mempertahankan kronologis cerita. Jadi jangan lompat-lompat ini orang bingung, ini cerita apa sih, nggak jelas gitu kan. Jadi harus, mempertahankan kronologis cerita. Lalu sebagai seorang copywriter yang membuat copywriting ya, kalian juga harus bisa memisahkan dalam beberapa bagian. Jadi harus ada ini pembagian subheading ini pembabakan dalam sebuah cerita kalian itu juga penting biar orang juga nggak bingung dan nggak merasa ini, tidak ada kaitannya satu sama lain gitu ya. Dan, yang tadi ya, dalam, dunia sekarang yang lebih memperhatikan visual jadi harus dibuat dengan visualisasi. Nah, ini ada strategi ya, strategi storytelling dan bagaimana ada engagement dari influencer. Yang pasti kalau kalian ingin, dekat ya dengan, followers kalian harus bisa berinteraksi secara positif dan konstruktif dengan followers. Karena, begitu ada hal yang negatif, langsunglah mereka berpindah ya, tidak mau mengikuti kalian lagi. Dan sekarang adalah eranya kolaborasi. Jadi kolaborasi antara influencer, karena influencer merasa memang mereka kan makhluk sosial ya, tidak bisa mereka viral sendiri, harus viral bersama-sama. Jadi mereka berkolaborasi antara influencer dan mereka juga peduli dengan namanya engagement rate yang dapat membantu menghitung return on investment atau ROI sebagai tolak ukur kesuksesan. Jadi memang kita nggak boleh egois, apalagi di media sosial nggak boleh egois, harus kolaborasi. Lalu jangan lupa menggunakan fitur LinkedIn profile pada Instagram dan fitur swipe up yang dapat menumbuhkan traffic. Jadi kan kalau banyak nih swipe up, jadi kan trafficnya banyak. Dan jangan lupa membuat call to action yang lebih spesifik. Kalau kalian mau ngajak orang sesuatu, menggiring opini sesuatu, buat yang spesifik. Bisa juga kalian menggunakan iklan berbayar, bisa di Facebook ya, untuk, dilengkapi dengan matriks dan visibilitas. Nah, ini perhitungan lagi ya, balik lagi ke perhitungan lagi. Dan, kalian juga bisa meneliti demografis dari audiens dengan menggunakan influencer insights tool atau layanan analitik berbayar. Dan yang pasti kalau kalian ingin mengadakan engagement dengan pada pengikut-pengikut kalian harus membuat video yang teratur dengan berbagai media sosial dan tentunya dengan konten yang berkualitas. Dan, sedikit lagi teknik storytelling dari saya, yang pertama adalah monomyth. Jadi, kalau kalian membuat sebuah kisah, kalian buatlah kisah yang penuh kepahlawanan gitu ya, yang bisa menginspirasi banyak orang, yang menceritakan keberhasilan seseorang yang tadinya, bukan siapa-siapa, menjadi seorang pahlawan gitu, dari zero to hero ya biasanya gitu. Atau juga, buat, storytelling dengan spark likeness. Jadi menuliskan permasalahan yang dialami dengan kehidupan nyata, tapi di situ penuh, inspirasi ya, penuh harapan dan langkah-langkah bagaimana masalah itu bisa terselesaikan. Atau bisa juga mulai dengan star falls, jadi cerita kegagalan dulu gitu ya, tapi habis itu mereka bangkit, mereka sukses, dan mereka menemukan banyak solusi inovatif dalam memecahkan masalah kegagalan mereka. Nah, kalian bisa memilih nih, mau teknik yang mana? Mau sebagai pahlawan atau kisah yang cemerlang gitu ya, yang sesuai dengan harapan, atau yang mulai dari kesalahan dulu, tapi dari kesalahan itu lahirlah hal-hal inovatif yang membanggakan. Nah, sekian ya, penjelasan singkat dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.